A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sedikit ingin memudzakarah tentang sebuah permasalahan di dalam bahasa Arab, dan kali ini insyaallah kita akan menggunakan yaitu kitab Nahwu Wadih, yang mana pembahasannya mudah. Cuman dalam rangka mudzakarah dan mengulang pelajaran kita akan membahasnya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini pembahasan bisa bermanfaat bagi khalayak ramai. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung membahas pada bab yang pertama atau pembahasan yang pertama. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al jumlatu al mufidatu. Al amsilatu al bustanu jamilun. Asy-syamsu tali'atun. Syamma aliyun wardatan. Qatafa Muhammadun zahratan. Ya'isus samaku fil ma'i yakthurul nakhilu fi iqlimi Misra. Jadi metode pertama yang dilakukan oleh musannif di sini yaitu apa? Menggunakan contoh, dibentangkan contoh yang banyak terlebih dahulu. Lalu kita sedikit melakukan analisis atau pembahasan, dan diakhiri untuk mengingat apa yang telah dipelajari ditutup dengan kaidah, atau mungkin kita bisa mengartikan dengan kesimpulan, intisari, dan lain sebagainya. Setelah kita membaca tentang amsilah, kita dapat mengetahui beberapa hal dengan jumlah mufidah. Coba kita masuk ke dalam pembahasan. Apabila engkau atau kita memperhatikan dengan seksama susunan pada kalimat yang pertama, yaitu misal al-bustanu jamilun. Di situ kita bisa memahami bahwasanya dia tersusun daripada dua hal atau dua kata, yang mana kita artikan kalau kalam itu kalimat dalam bahasa Indonesia, kata itu adalah kalimah di dalam bahasa Arab secara lebih mudahnya dengan istilah yang kita sepakati terlebih dahulu. Jadi kebun itu bagus atau indah. Kita bisa memahami bahwasanya ternyata keindahan itu disandarkan sifatnya kepada kebun. Dari mana? Dari kalimat al-bustanu jamilun. Yang jadi permasalahan apabila kita cuma menggunakan al-bustan atau jamilun saja, kita tidak akan bisa memahami bahwasanya kebun itu indah, melainkan harus ada susunan, yaitu al-bustanu jamilun. Sehingga di sini sekurang-kurangnya dalam pembicaraan, agar orang lain dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan, setidaknya kita harus menggunakan dua kata atau nanti lebih, agar bisa memberikan makna yang sempurna kepada lawan bicara. Lalu kita lihat lagi di soal dari contoh ke-4 sampai ke-6. Di situ terjadi susunan yang lebih dari dua kalimat, yaitu dari contoh yang ketiga, dari contoh yang ketiga sampai ke-6. Di situ lebih, yang mana tidak masalah kalau lebih, tapi masalah kalau kurang. Tapi nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan menemukan beberapa hal
Semisal ada kata kerja daripada fi'il amar, yaitu apa? Kum, atau misalnya kul, atau misalnya lagi ki, yang mana itu cuman satu kata, atau bahkan cuman satu huruf, tapi dia masih bisa disebut sebagai jumlah mufidah. Dan itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, cuman kesimpulan kita saat ini, kita pahami bahwasanya jumlah mufidah ataupun kalam, nah, itu adalah susunan. Susunan itu setidaknya harus 2 minimal, lebih pun tidak apa. Yang mana memberikan makna yang sempurna, sehingga lawan bicara bisa memahami apa yang ingin disampaikan si penyampai atau si pembicara. Lalu kita masuk ke dalam kaidah yang pertama, at-tarkibu alladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Yaitu susunan suatu kata yang lebih dari satu. Yang namanya susunan pasti lebih dari satu. Jadi susunan suatu kata seminimalnya 2, yang mana dia bisa memberikan faidah tammah, faidah yang sempurna ataupun makna yang sempurna, atau sesuatu yang bisa dipahami bagi lawan bicara, itu disebut dengan jumlah mufidah, dan bisa pula disebut dengan kalam. Kalau ada jumlah mufidah, berarti nanti ada jumlah ghairu mufidah. Untuk bisa kita memahami lebih dalam itu, insya Allah kedepannya akan ada dibahas dengan pembahasan yang lebih rinci. Mungkin di dalam pembahasan kitab Jurumiyah kedepannya, atau kitab-kitab yang lain. Yang mana kita menggunakan kitab Nahwadi hanya sebagai pengenalan terlebih dahulu. Al-qa'idatu at-tsaniyah. Al-jumlatul mufidatu qad tataraqqabu min kalimataini wa qad tataraqqabu min aktsar. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Bermula jumlah yang memberikan faidah ianya jumlah, terkadang tersusun ianya jumlah daripada apa ia tersusun jumlah tersebut, daripada 2 kata. Wa qad tataraqqabu min aktsar, dan terkadang tersusun ianya jumlah mufidah daripada lebih dari dua kata. Dan bermula tiap-tiap kata yang ada di dalam apa? Di dalam jumlah mufidah, tu'addu, dianggap ianya tiap-tiap kata tadi sebagai apa? Sebagai bagian atau juzuk minha, daripada jumlah mufidah. Nah, jadi nanti setiap kata yang tersusun sehingga menjadi jumlah mufidah, setiap kata tersebut akan disebut sebagai juzuk. Nah, juz'ul kalam, bagian daripada kalam atau bagian daripada jumlah mufidah. Yang mana pembahasan tentang pembagian daripada jumlah bagian-bagian yang membentuk itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.